Perkenalkan, nama saya Fitri Suheni SE. Saya bertugas di Dinas Koperasi Kabupaten Langkat. Sekarang menjabat sebagai analis kebijakan anak muda. Saya di Dinas Koperasi khususnya berada di bawah bidang UMKM, di bidang pengembang usaha mikro. Jadi itulah perkenalan singkat. Jadi kita masuk materi kita pada hari ini mengenai pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Apa itu usaha mikro, kecil, dan menengah? Jadi di dalam usaha mikro kecil itu ada dibagi tiga, yaitu pertama usaha mikro, yang kedua usaha kecil, dan usaha menengah. Usaha mikro menurut PP nomor 7 tahun 2021 mengenai kemudahan perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro kecil. Jadi yang dimasuk kategorikan kepada usaha mikro menurut modal usaha mikro itu adalah usaha yang memiliki modal dari 0 sampai dengan 1 miliar. Jadi kalau usahanya sampai dengan 1 miliar itu dikategorikan kepada usaha mikro. Kalau usaha kecil itu adalah usaha yang memiliki modal dari 1 miliar, di atas 1 miliar sampai dengan 5 miliar. Itu adalah kategori usaha kecil. Di ketiga usaha menengah itu adalah usaha yang memiliki modal di atas 5 miliar sampai dengan 10 miliar. Itu kategori modal. Kalau dari berdasarkan hasil penjualan tahunan, usaha mikro itu hasil penjualan tahunannya paling banyak 2 miliar. Kalau di usaha kecil di atas 2 miliar sampai dengan 15 miliar. Kalau usaha menengah itu di atas 15 miliar sampai dengan 50 miliar. Itu adalah perbedaan usaha mikro, kecil, dan menengah. Jadi sekarang kita tahu apa bedanya usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Arti penting pemberdayaan dan pengembangan UMKM. UMKM memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia, sehingga perlu diberdayakan dan dikembangkan. Pemberdayaan dan pengembangan UMKM merupakan langkah strategis memperkuat dasar kehidupan perekonomian khususnya melalui penyediaan lapangan kerja, transformasi UMKM informal ke usaha formal. Sekarang kan sering kita dengar transformasi informal ke formal. Apa itu transformasi? Adalah usaha yang tidak memiliki izin menjadi usaha yang memiliki izin. Jadi kita ada legalisasi atau perizinan yaitu NIB. Sekarang juga NIB bisa diakses melalui oss.go.id. Jadi siapapun bisa membuat sendiri perizinan NIB melalui oss.go.id. Yang kedua SPPRT ini khususnya untuk makanan. Jadi SPPRT ini adalah untuk produk makanan yang memiliki masa kadaluarsa. Jadi kalau kita ini bukan di bidang makanan, mungkin kita tidak memerlukan izin SPPRT. Selanjutnya label halal, ini juga untuk makanan dan kosmetik. Ini sangat penting karena di tahun 2026 pemerintah mengharuskan semua usaha yang bergerak di bidang makanan, kosmetik harus memiliki label halal. Kalau tidak ada sanksi administrasi sehingga penutupan usaha. Jadi diusahakan di 2026 kita semua mempunyai label halal, khususnya di makanan dan juga di kosmetik. Yang terakhir di hak kekayaan intelektual ini harus penting karena dengan haki, kalau kita sudah punya brand tidak akan bisa dicuri oleh orang lain melalui Kanwil Kemenhub dan Hak Provinsi Sumatera Utara. Ini sangat mudah tapi berbayar memang. Tapi kalau ini memiliki perizinan hak kekayaan intelektual boleh merekomendasikan ke Dinas Koperasi. Dinas Koperasi akan mengeluarkan rekomendasi yang akan memberikan potongan harga kalau ingin mengurus hak kekayaan intelektual di Kemenhub di Provinsi Sumatera Utara. Peran pemerintah mendukung pengembangan UMKM. Pemerintah banyak memiliki program yang mendukung pengembangan UMKM. Salah satunya kredit bunga rendah dengan program KUR. Sekarang banyak program KUR yang
luncurkan pemerintah melalui bank-bank yang terkait seperti BRI, Bank Sumut, apalagi sekarang Bank BTN juga mengeluarkan kur untuk UMKM dengan bunga 6 tahun dengan bunga 6%, bunga di bawah standar pinjaman konvensional sekitar 12%. Jadi kredit bunga rendah 6% itu khusus untuk para pengusaha kita, pengusaha UMKM yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di Kabupaten Langkat. Memperluas jaringan pemasaran. Kalau kita punya produk harus punya pemasaran. Memperbaiki kualitas SDM, yaitu dengan pelatihan-pelatihan, dengan mengikuti sosialisasi, dengan mengikuti semua pelatihan yang akan diselenggarakan oleh baik pemerintah ataupun dari swasta. Menerapkan TTG, teknologi tepat guna. Menciptakan iklim usaha yang kondusif. Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai. Selanjutnya, kebijakan Pemkab Langkat dalam mengembangkan UMKM yang ada di Kabupaten Langkat. Ini UMKM Langkat berdasarkan SIDT tahun 2022 itu sekitar 43.912. Itu sangat banyak di Kabupaten Langkat. Jadi pemerintah Kabupaten Langkat, khususnya Dinas Koperasi Kabupaten Langkat, memiliki beberapa kegiatan untuk meningkatkan pengembangan UMKM yang ada di Kabupaten Langkat. Salah satunya sosialisasi perizinan berusaha. Dinas Koperasi Kabupaten Langkat membuat kegiatan sosialisasi perizinan, yaitu kita harapkan semua usaha yang ada di Kabupaten Langkat ini memiliki perizinan seperti yang saya jelaskan tadi, seperti NIB, SPPRT, jadi halal dan juga HAKI. Promosi produk UMKM. Dinas Koperasi memiliki kegiatan yaitu seperti pameran. Itu di setiap tahun pemerintah Kabupaten Langkat, khususnya Dinas Koperasi, memiliki kegiatan seperti pameran yang diselenggarakan setiap tahun itu, seperti pameran HUT Langkat, itu yang akan dilaksanakan biasanya di bulan Januari. Pameran PSU, tetapi ini karena semenjak COVID sampai dengan zaman saat sekarang ini belum ada kabar, kemungkinan di tahun ini atau tahun depan PSU kembali buka. Itu biasanya di bulan Maret. Itu PSU itu sekitar 1 bulan pamerannya. Kemudian pameran di tanggal 13 Agustus biasanya itu adalah Brandan Hangus. Itu sekitar pameran kita ada 1 mingguan di Pangkalan Brandan. Itu di tahun ini juga diselenggarakan di tanggal 13 sampai dengan di tanggal 20 Agustus. Dan juga promosi kami juga di Dinas Koperasi Kabupaten Langkat mengadakan promosi ke luar daerah, biasanya ke daerah luar Sumatera, di Jawa. Kami Dinas Koperasi pernah menyelenggarakan pameran, membawa produk-produk UMKM yang ada di Kabupaten Langkat untuk dipamerkan di pameran yang ada. Biasanya kami selenggarakan di Bali, di Jogja, untuk memperluas pemasaran dan menyebarluaskan produk-produk unggulan yang ada di Kabupaten Langkat. Dan bantuan hibah. Bantuan hibah ini di Dinas Koperasi Kabupaten Langkat biasanya peralatan kerja. Bantuan hibah, bantuan yang diberikan secara cuma-cuma, secara gratis kepada pelaku UMKM yang telah memiliki usaha. Bantuan hibah ini diberikan cuma-cuma, tidak dikembalikan, tetapi tidak boleh diperjualbelikan dan tidak boleh dipindah tangankan. Jadi bantuan hibah ini di tahun ini insya Allah lebih ada, tapi di tahun depan kemungkinan tidak ada. Tapi kalau ada dari pelaku UMKM yang ingin mendapatkan bantuan ini dari Dinas Koperasi, boleh mengajukan proposalnya ke Dinas Koperasi, tapi dalam bentuk kelompok, tidak boleh dalam bentuk perorangan, karena kita beracu pada perbuk yang boleh menerima bantuan hibah itu adalah mereka yang berbentuk kelompok. Transformasi digital, sekarang di masa digital, semua serba digital.
baik dari pemasaran yang dulunya secara konvensional, sekarang juga pemasaran secara digital. Digital marketing. Apa itu digital marketing? Digital marketing adalah suatu kegiatan pemasaran atau promosi sebuah merek atau produk menggunakan media digital atau internet. Jadi sekarang zamannya internet, semua serba internet. Jadi kita juga mau tidak mau, suka tidak suka, juga harus mengikuti perkembangan zaman. Jadi masa pemasaran juga kita juga harus ikut zamannya, dari pemasaran secara konvensional, sekarang pemasaran secara digital melalui sosial media, melalui e-komersial, melalui digital marketing seperti marketplace. Tetapi kalau kita sebelum masuk marketplace, kita gunakan dulu digital marketing yang ada di sekitar kita melalui sosial media. Karena saya yakin semua pelaku UMKM di Indonesia pengguna internet, pengguna sosial media, yang paling tidak pengguna WhatsApp, pengguna Instagram, Facebook, TikTok. Itu adalah sosial media yang sangat dekat dengan kita. Maka kita pergunakan sosial media, kita pergunakan setiap hari untuk memperkenalkan produk atau usaha yang ada atau usaha yang sedang kita bangun. Ini ada beberapa tips pengembangan UMKM. Akses pemodalan. Seperti yang saya jelaskan tadi, akses pemodalan yang sangat mudah dengan bunga yang mudah, sekitar 6%, yaitu program KUR yang dikucurkan pemerintah melalui bank-bank yang ada di Indonesia. SDM berkualitas dengan pelatihan-pelatihan sosialisasi, mengembangkan kualifikasi dan kualitas yang ada di para pelaku UMKM. Strategi memenuhi permintaan pasar. Inovasi bisnis ini sangat penting karena zaman semakin berkembang. Bukan satu orang yang memiliki usaha yang sama, ada beberapa ribu orang yang memiliki usaha yang sama. Tetapi kalau kita mempunyai inovasi, kita pasti akan terdepan. Karena inovasi itulah membedakan satu orang dengan orang lain. Saya pernah baca itu dari Steve Jobs, kata-kata inovasi dari beliau. Inovasi itu membedakan seorang pemimpin dan seorang pemimpin. Yang memiliki inovasi, mereka lah yang memimpin. Yang tak memiliki inovasi, mereka adalah followers atau pengikut. Jadi kalau kita ingin mengembangkan, ingin kita menjadi seorang yang number one, inovasi. Pencatatan dan laporan keuangan. Ini selalu saya tekankan kepada pelaku UMKM kita, karena kebanyakan pelaku UMKM yang ada sekarang ini tidak pernah mencatat atau membuat laporan keuangan. Karena dengan pencatatan laporan keuangan jelas modal usaha kita jelas. Karena kebanyakan di pelaku usaha yang ada di Kabupaten Langkat itu gulung tikar dalam waktu 3 tahun karena permodalan mereka yang tidak jelas kemana, karena tidak ada pencatatan. Biasanya uang untuk modal usaha selalu mereka gunakan juga untuk uang dapur. Mereka gabungkan antara modal usaha dan modal untuk untuk kegiatan dapur atau kegiatan pribadi. Makanya kebanyakan di usaha kita dalam waktu 3 tahun mereka gulung tikar karena modalnya habis. Jadi pencatatan dan laporan keuangan sangat penting, walaupun hanya pencatatan atau laporan keuangan yang simpel, tidak terlalu ribet. Simpel aja, berapa uang, berapa modal kita, bahan-bahan apa yang kita beli, berapa pendapatan kita atau berapa jasa yang kita terima. Jadi dengan pencatatan kita tahu arus uang kita itu kemana arahnya. Dan jangan dicampur adukan dengan untuk keperluan pribadi atau keperluan dapur. Pemanfaatan internet. Sekarang internet ada di mana-mana, semua pegang handphone Android. Pergunakan sebaik-baiknya karena dengan begitu tidak dapat memperkenalkan usaha kita tidak lagi hanya di lingkungan sekitar, juga di lingkungan global. Bukan hanya di tetangga, tetapi juga di luar daerah dan di luar kalau bisa di luar provinsi, kalau bisa juga nanti keluar dari Indonesia promosi kita.
Ini juga tips UMKM dari inovasi. Inovasi adalah landasan penting agar UMKM dapat tetap kompetitif dan bertahan di lingkungan bisnis yang sangat dinamis. Inovasi tadi. Keunikan bisa diwujudkan melalui konten, konteks maupun infrastruktur yang berbeda dari pelaku bisnis. Inovasi perlu dilakukan untuk menciptakan nilai tambah baru bagi konsumen serta menciptakan keunikan di tengah persaingan. Inovasi unik, berbeda, itulah yang menciptakan kita, membedakan kita dari yang lain. Sesuatu yang mereka ingat, sesuatu yang unik dari produk kita atau dari sesuatu yang kita hasilkan. Inovasi bisnis innovation itu sangat penting. Karena itulah pembeda tadi, itulah yang membuat kita menjadi leader atau membuat kita menjadi pengikut. Inovasi, sesuatu yang berbeda melalui konteks dan juga sesuatu keunikan yang kita miliki. Pencatatan laporan keuangan seperti yang saya jelaskan tadi, memudahkan dalam mengontrol biaya operasi perusahaan, mengurangi risiko kehilangan aset, mengetahui perkembangan dan potensi usaha. Dengan laporan sederhana, 3 item ini bisa kita kontrol. Kita tahu arus aset kita kemana. Kita bisa usaha ini bisa kita kembangkan kemana. Apa kita usaha yang menghasilkan atau hanya usaha yang stuck di tengah jalan. Jadi dengan pencatatan sederhana, 3 item ini bisa kita kontrol. Dengan begitu kita tidak akan mudah kehilangan modal. Kita tidak tahu kemana arah usaha yang sedang kita jalankan. Baiklah, itu beberapa tips, beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jadi saya harapkan semua pelaku usaha yang ada di Kabupaten Langkat ini maju, meningkatkan kualitas diri, meningkatkan kualitas SDM sesuai dengan usaha yang kita miliki, sehingga kita dapat menjadi insan yang berkualitas di dalam keluarga dan juga di dalam masyarakat. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah.